pemisahan. Proses pemisahan yang terjadi apa? Kita memisahkan kernel dan cangkangnya. Nah, di Ripple Mill ini ada 5 outputnya, keluarannya. Yang pertama kernel utuh, kernel pecah, nut utuh, nut pecah, dan cangkang. Nah, di sini ada nggak Pak kayak persentase dikatakan bahwa mesin itu sedang bekerja dengan optimal gitu? Halo, kembali lagi bersama kami di channel Riset Sawit. Perkenalkan, nama saya Ingrid Elsie Purba. Di sini kami akan melanjutkan video yang kemarin, yaitu tentang stasiun, digester, dan press. Nah, kali ini kita akan membahas stasiun nut dan kernel. Nut dan kernel adalah stasiun di mana akan menghasilkan produk akhir yang namanya palm kernel yang melewati berbagai macam stasiun. Nah, di sini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Bapak Ahdiat Leksi Siregar. Nah, selamat siang Pak. Selamat siang. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas lanjutan dari video yang kemarin. Di mana video yang kemarin yaitu digester dan press. Nah, pada digester dan press akan menghasilkan 2 produk ya kan Pak, yaitu oil dan kernel. Nah, sekarang kita akan membahas bagian yang kernelnya. Nah, itu akan melewati berbagai macam stasiun. Nah, proses daripada press ke nut dan kernel atau proses dari pressnya itu seperti apa ya Pak? Baik, terima kasih. Sampai ketemu kembali kita di channel Riset Sawit, rekan-rekan sekalian. Kita akan bahas di stasiun nut and kernel. Stasiun nut and kernel ini adalah stasiun setelah digester. Setelah digester press, masuk fraksi padatnya masuk ke stasiun nut and kernel. Sementara nanti fraksi cairnya masuk di stasiun klarifikasi. Nanti klarifikasi nanti kita bahas lagi tersendiri. Jadi di stasiun nut and kernel ini pertama masuk itu adalah fiber dan nut. Itu fiber dan nut. Masuk ke Daveri Carver, di Daveri Carver nanti dipisah. Fibernya nanti akan diisap ya, menggunakan fiber cyclone. Nanti dijadikan bahan bakar untuk boiler fibernya, sedangkan nutnya nanti kita olah, turun dia ke polishing drum, kemudian nanti kita masukkan ke nut hopper, kemudian kita pecahkan nanti di Ripple Mill, setelah itu kita pisahkan antara cangkang dan kernelnya. Itu gambaran besarnya, sehingga nanti kita dapat produk yang namanya palm kernel. Nah, jadi proses pentingnya di sana itu nanti adalah pertama itu adalah pemecahan prosesnya, setelah dipecahkan nanti dipisahkan, setelah dipisahkan dikeringkan. Itu prosesnya. Nah, proses penting ini ya nanti kaitannya adalah dengan kapasitas pabrik beroperasi. Jadi nanti pabrik bisa beroperasi itu didukung dengan kemampuan stasiun nut and kernel, sehingga kapasitasnya bisa tercapai. Hal pentingnya kita bahas satu-satu. Yang pertama itu di pemecahan. Pemecahan ini kita menggunakan Ripple Mill yang saat ini banyak beredar di pabrik-pabrik. Kalau yang pabrik-pabrik lama mungkin masih ada menggunakan nutcracker, tapi sekarang sudah tidak familiar lagi karena memang kekurangan dari nutcracker itu adalah kapasitas. Jadi kapasitasnya nggak bisa besar. Sementara kalau menggunakan Ripple Mill itu kapasitas bisa besar. Sehingga pabriknya makin besar kapasitas pabrik, penggunaan Ripple Mill-nya juga bisa mengimbangi dengan kemampuan kapasitas pabrik. Jadi kita gunakan Ripple Mill. Itu pemecahan yang pertama. Nah, di pemecahan kita mau pakai angka yang memang bisa memastikan pemecahan ini berfungsi dengan optimal. Ya, kalau bisa maksimal lebih bagus. Artinya apa? Nut yang masuk ke dalam Ripple Mill itu kita harapkan semuanya nantinya pecah. Kita berharap semuanya pecah. Untuk bisa semuanya ini pecah, makanya nanti di pemecahannya ini kan dia menggunakan sistem seperti dijepit namanya. Ya. Jadi karena dijepit, besar nutnya itu terjepit, diharapkan nanti pecah. Gitu. Ya. Nah, yang menjepitnya ini posisinya itu nanti alatnya Ripple Mill. Ripple Mill itu terdiri dari rotor bar dan stator bar. Jadi ada bagian yang diam, ada bagian yang berputar. Sehingga proses penjepitan itu terjadi. Gitu. Jadi pemecahannya sebenarnya dengan cara dijepit. Posisinya. Bukan dipukul, tapi dijepit. Nah,
proses jepitnya ini, ya, proses jepitnya ini nanti yang mengakibatkan pecah. Nah, kita mau pecah. Seberapa besar pecahnya, Pak? Ya, kita mau minimalnya itu angkanya di 96% pecah. Ya, 96% pecah. Sehingga proses ke depannya terbantu. Kalau proses yang sini-sini bisa pecah 96%. Setelah pecah, ya, menggunakan conveyor, crack mix conveyor, diangkat menggunakan crack mix elevator, kemudian diumpankan ke LTDS. LTDS itu adalah singkatan dari Light Tenera Dry Separation. Nanti kita bagi dua, LTDS 1, LTDS 2. Kemudian nanti ada yang namanya Claybat. Kenapa ada sistem ini, Pak? Karena satu, berdasarkan pemecahan tadi, kita mau pisahkan. Ini kita masuk ke proses keduanya, proses pemisahan. Proses pemisahan yang terjadi apa? Kita mau memisahkan kernel dan cangkangnya. Kita mau pisahkan kernel dan cangkangnya, sehingga nanti kernel dan cangkang ini bisa terpisah. Kita mau semua kernel kita recovery, kita kumpulkan, kita kutip untuk sebagai produk. Ya. Pemisahannya kita bagi 3 tahap, LTDS 1, LTDS 2, Claybat. Atau menggunakan di beberapa pabrik menggunakan hydrocyclone. Tapi kita bahas Claybat. Ya. LTDS 1, Light Tenor Respiration, itu kita mau misahkan antara, LTDS ini pemisahannya berdasarkan berat material yang masuk ke dalamnya. Jadi pemisahan itu dilakukan berdasarkan beratnya. Yang berat nanti jatuh, yang ringan nanti terhisap, terangkat posisinya. Nah, itu nanti di LTDS 1 dan LTDS 2. Pak, kenapa dipisah, Pak? Nggak bisa, Pak, disatukan. Nggak bisa. Karena ini material yang dipisahkan berbeda. Berbedanya begini, di LTDS 1 kita harapkan itu nanti yang semua yang jatuh itu adalah kernel bulat, kernel utuh. Kernel utuh. Sementara tadi setelah dipecahkan dari Ripple Mill, crack mix tadi, itu kan isinya ada 5 bagian. Yang pertama itu isinya kernel utuh, kernel pecah, nut utuh, nut pecah, cangkang. Ada 5 bagian isinya dari nut yang dipecahkan tadi. Ya. Apa yang dimaksud dengan kernel utuh? Kernel utuh adalah isinya, bijinya. Kernel intinya yang bentuknya masih utuh. Sedangkan kernel pecah, intinya sudah pecah. Kalau nut utuh, ini memang masih bentuknya nut. Nggak pecah di Ripple Mill, nut. Itu posisinya nanti nut yang kecil-kecil. Posisinya. Terus, nut pecah ini posisinya adalah kernel nutnya yang tadi sudah pecah, tapi cangkangnya masih menempel di kernel. Ini kita sebutnya nut pecah. Kemudian nanti ada cangkang. Cangkang ini terdiri dari cangkang pecahan dari proses pemecahan yang ada di Ripple Mill tadi. Jadi 5 bagian ini. Itu nanti akan kita pisahkan. Mesin pemisahnya nanti kita sebut LTDS 1, LTDS 2, Claybat. Nah, untuk beratnya bisa dipisahkan menggunakan sistem pneumatik kering, kondisinya menggunakan angin. Maksudnya kita isap. Jadi yang berat jatuh, yang ringan terhisap posisinya. Ya. Kita buat LTDS 1, LTDS 2 karena material yang dipisahkan berbeda. LTDS 1 kernel utuh, LTDS 2 itu untuk kernel pecah. Ya, berbeda. Ya. Terpisah di LTDS 1 kernel utuhnya jatuh, kernel pecahnya ini masih terangkat bersama dengan cangkang. Kemudian cangkangnya semuanya terangkat, kernel pecahnya bergeser ke LTDS 2 posisinya. Nanti dari LTDS 2, kernel pecah turun, cangkangnya terangkat. Kemudian nanti ada posisi antara kernel pecah dengan cangkang, itu beratnya berimbang, sama. Kernel pecah dengan cangkang itu beratnya sama. Sehingga posisinya ini nggak bisa terangkat, juga nggak bisa jatuh. Posisi inilah nanti yang akan bergeser ke Claybat. Nggak bisa lagi dipisahkan berdasarkan beratnya karena hisapan, nggak bisa lagi dipisahkan. Sehingga kita pisahkan menggunakan sistem basah. Kalau yang di sini tadi sistemnya kering masih, yang di sebelah sini sudah menggunakan basah. Pada saat basah kita nanti menggunakan berat jenis. Karena berat jenis di dalam larutan itu nanti bisa berbeda. Ya. Jadi yang berat jenisnya ringan nanti akan mengambang, sedangkan berat jenisnya yang berat akan tenggelam. Ini sistemnya. Kemudian yang ringan nanti di sana itu adalah yang kernel, yang berat itu adalah cangkang.
sehingga nanti terpisah. Semua kernel terpisah, semua cangkangnya terpisah. Cangkangnya nanti digunakan sebagai bahan bakar di boiler, sedangkan kernelnya kita kumpulkan untuk produk. Nanti kita masukkan ke dalam kernel silo. Di kernel silo kita lakukan pengeringan. Kenapa? Karena sebagian tadi kernel masih ada yang basah, dan sebagian kernel kering tadi yang dipecahkan di pemisahan kering, itu masih mengandung kadar air. Ya. Karena kita nanti bicaranya produk itu nanti adalah palm kernel bisa laku dijual di pasar dengan standar mutu yang diminta pasar. Nah, standar mutu ini terdiri dari kernel pecah, kadar air, kadar kotoran. Kalau standar ini sudah masuk di dalam satu produk kita bisa dijual di pasar. Ya. Kernel pecah, kadar air, kadar kotoran. Oke. Sampai dengan 2 proses tadi, kita masuk ke proses ketiga, pengeringan. Proses ketiga pengeringan ini, posisinya, di proses pengeringan ini terjadi di kernel silo. Apa yang dikeringkan? Kernelnya tadi. Apa yang mau dikeringkan? Kadar airnya. Ya. Kalau broken kernel pecah tadi kita mau 15%, kadar air kita mau 6%, kadar kotoran kita mau 7%. Atau dibalik, kadar kotorannya 7%, kadar airnya 7%, kadar kotorannya 6%. Ya. Yang mana sesuai standar perusahaan yang berlaku. Sesuai standar permintaan pasar. Nah, proses pengeringan ini terjadi di kernel silo. Ya. Setelah dikeringkan, muncul yang namanya kernel produksi. Kernel produksi ini yang kita simpan nanti di dalam bin atau bisley, kemudian nanti akan kita kirim pada saat dijual. Itu gambaran terkait dengan stasiun nut and kernel. Oke. Selanjutnya, kira-kira ada yang mau ditanya? Baik Pak, di sini kan tadi bagian yang pertama itu pemecahan, yang kedua pemisahan, dan yang ketiga pengeringan. Nah, di bagian pemecahan ini nama stasiunnya yaitu Ripple Mill. Mesin, nama mesin. Ya, Karena dia di dalam stasiun nut and kernel. mesinnya itu Ripple Mill. Nah, di Ripple Mill ini ada 5 outputnya, keluarannya. Yang pertama kernel utuh, kernel pecah, nut utuh, nut pecah, dan cangkang. Nah, di sini ada nggak Pak kayak persentase dikatakan bahwa mesin itu sedang bekerja dengan optimal gitu? Adakah persentase dari kernel itu berapa? Sebenarnya tadi sudah saya sampaikan bahwasanya, bukan persentase kernelnya, tapi persen yang pecah. Itu memastikan bahwasanya mesinnya beroperasi dengan baik. Jadi kalau ada satu mesin pemecah, dimasukkan material untuk dipecahkan, berapa keluar yang pecah, kalau yang keluar pecah ini angkanya persentasenya tinggi, itu artinya mesinnya beroperasi dengan baik. Jadi yang kita lihat adalah keluaran pecahannya. Ya. Jadi keluaran pecahan itu setelah kita hitung berapa banyak yang pecah, kita hitung posisinya. Jadi nanti misalnya nutnya kita masukin nutnya 10 misalnya. Terus keluarannya kita tampung, kita periksa, ternyata yang pecah itu 9, satunya nggak pecah. Artinya kan ini nanti harus kita hitung persentasenya. Cara menghitung persentasenya 1 dibanding keseluruhan dikali 100. Gitu. Artinya 1/10 dikali 100. Sehingga nanti posisinya itu adalah yang tidak pecah. Kalau yang tidak pecahnya ada 10%, berarti yang pecahnya berapa banyak? 90%. Itu menyatakan bahwasanya mesinnya sudah beroperasi dengan 90% pemecahan. Jadi yang dilihat adalah jumlah yang pecah. Indikasinya. Ada lagi? Izin Pak bertanya. Nah, tadi Bapak jelaskan ada pemisahan. Nah, itu ada di LTDS 1 dan LTDS 2 sampai di Klaybat. Nah, di situ yang mau saya tanyakan Pak, apakah kernel dan cangkang itu sudah terpisah secara sempurna di situ, ataukah ada kemungkinan cangkang bakal terikut ke kernel? Oke. Jadi kalau ditanya sempurna, enggak. Karena apa? Itu tadi, makanya nanti produknya itu kan ada mengandung kadar air, kadar kotoran. Nah, kadar kotoran ini, apa yang terjadi kotoran di produk kernel? Kotoran di produk kernel itu terdiri dari cangkang.
yang masih terikut di kernelnya. Itu jadi kotoran di produk. Kemudian apalagi mungkin ada sebagian nanti batu-batu yang dikirim dari kebun yang waktu diolah pecah, kemudian sampai masuk ke dalam stasiun and kernel. Gitu. Ya. Selain kernel yang ada di kernel produksi, itu semuanya adalah kotoran. Ya. Makanya tadi pada saat di LTDS 1 dipisahkan, LTDS 2 dipisahkan, di Klaybat dipisahkan, masih ada sebagian kotoran itu yang terikut. Makanya nanti dibatasin. Seberapa banyak kotoran yang boleh terikut, itu kita sebutnya standar posisinya. Jadi nggak terpisah secara sempurna posisinya di sana. Oke? Baik Pak, izin bertanya ya Pak. Ya. Tadi kan Bapak jelaskan pada stasiun itu, pada LTD 1, LTD 2 itu bahwasanya LTD 1, LTD 2 itu fungsinya berbeda ya Pak? Yang Fungsinya sama, ya sama tapi material yang material dipisahkan dipisahkan berbeda. berbeda. Nah itu tadi untuk LTD 1 itu pemisahan antara pemisahan kernel utuh, sedangkan LTD 2 itu kernel pecah. Itu cara untuk mengetahui yang masuk di LTD 1 itu kernel pecah, utuh, di LTD 2 kernel pecah itu gimana caranya Pak? Oke. Jadi nanti karena material yang dipisahkan berbeda, artinya nanti alat ini akan disetting berbeda. Jadi nanti alatnya yang diset, settingnya berbeda. Jadi kalau misalnya nanti yang kita masukkan 100% cracks mix tadi kita masukkan ke LTDS 1, ini kan artinya yang 5 bagian tadi masuk semua. Yang 5 bagian tadi masuk semua. Nah sekarang kalau misalnya saya tanya, antara kernel pecah dan kernel bulat, itu lebih berat mana? Kernel bulat dong posisinya. Nah karena kernel bulat nanti yang lebih berat, kita settinglah alat LTDS 1, hanya bisa yang jatuh itu yang berat, yang bulat, kernel bulat. Yang lebih berat akan jatuh di situ posisinya. Karena tadi pemisahan kering ini kita operasikan berdasarkan pemisahan beratnya. Jadi yang lebih berat akan turun. Kemudian yang lebih ringan akan naik posisinya. Kok bisa naik, Pak? Karena permukaannya ini alatnya kita setting berdasarkan isapan, sistem pneumatik. Kita isap. Udara kita hisap sehingga material yang lebih ringan akan terangkat, yang berat akan jatuh. Itu setting. Nyetingnya nanti di mana Pak? Di mesinnya. Nanti ada namanya velocity box, ada namanya damper fan. Namanya. Settingnya nanti di sana. Jadi tadi posisinya yang berat jatuh, yang lebih ringan akan terangkat. Nah, hanya saja nanti pada saat dia akan terangkat, yang sangat ringan ini benar-benar ikut sampai kepada cyclone, yang sedang, yang lebih berat dari cangkang itu nggak akan ikut naik, sementara yang lebih berat yang lebih berat daripada yang di tengah ini itu nanti turun. Nah, yang di tengah ini itu nanti bergeser ke LTDS 2. Pak, macam mana bergeser ke LTDS 2-nya, Pak? Alatnya nanti kita setting berdasarkan luas permukaan. Jadi nanti alat itu kita buat, kita desain bahwasanya dengan luas permukaan terjadi selisih kecepatan sehingga nanti yang bisa naik terus naik, yang turun ikut turun. Gitu. Nah, contohnya begini, kalau misalnya tadi kita buat ini satu tabung, kalau kita hisap, posisinya di sini kita hisap, kemudian tabungnya kita kecilkan permukaannya. Kira-kira kecepatannya naik atau turun ya? Ikut naik dong. Ikut naik. Gambarannya begini, kalau kalian ambil selang airnya dipasang ke keran, terus kerannya kita buka. Kan airnya keluar tuh di ujung selang. Kita mau airnya lebih cepat. Caranya bagaimana? Pencet selangnya. Airnya jadi lebih cepat. Debitnya tetap tuh, tapi kecepatannya nambah. Gitu. Ya, kecepatannya nambah. Pada saat kecepatannya nambah, apa yang terjadi? Kenapa kok bisa nambah kecepatannya? Karena luas permukaannya kita kurangin. Kalau gitu kita mau rendahkan lagi kecepatannya. Bagaimana caranya? Buka lagi. Kecepatannya berkurang lagi. Nah, itu yang kita desain di sana. Jadi nanti ada namanya vortex di dalam LTDS itu. Permukaan yang tadi dari bawah dia permukaan besar, kita kecilin, terus nanti di atas kita besarin lagi. Sehingga tadi yang beratnya tadi sedang, yang beratnya sedang tadi ini isinya apa? Cangkang dan kernel pecah. Kernel pecah. Yang beratnya sedang tadi, yang dia nggak ikut naik tapi nggak ikut juga turun. Yang sedang nih posisinya. Dia posisinya ikut naik pertama sampai dengan kondisi tertentu kita buat di vortexnya tadi. Yang sedang ini turun.
turunnya ini kita arahkan dia ke LTDS 2. Nanti di LTDS 2 kecepatannya juga kita setting. Sehingga yang kernel pecah jatuh, kemudian kernel yang ringan ataupun yang berat sama cangkang ikut naik. Tapi cangkangnya saja nanti ikut naik semua, sementara ada nanti kernel posisinya yang di bawah kondisi sedang tadi. Kernel pecah, kan ini kernel pecah. Ini ada kernel pecah lagi yang posisinya lebih ringan dari yang sedang ini. Yang mana ini maksudnya, Pak? Gini deh gambarannya. Kernel pecah itu kan ada kernel pecah yang besar dan kernel pecah yang kecil. Nyambung ya? Artinya kan dia posisinya beratnya lebih ringan dari yang sedang, tapi lebih berat dari cangkang. Nyambung ya? Ngerti ya? Jadi posisinya yang kernel pecah besar tadi turun, kernel pecah kecil ini geser. Kenapa dia geser, Pak? Karena udah nggak bisa lagi dipisahkan antara menggunakan sistem yang kering. Karena dia beratnya antara kernel dengan cangkang itu beratnya udah berimbang. Hampir mirip. Karena kalau lebih ringan, cangkangnya naik. Sementara cangkang yang lebih berat nggak bisa turun. Karena lebih ringan dari kernel pecah. Jadi dia gantung. Ini udah nggak bisa lagi dipisahkan menggunakan pemisahan kering. Sehingga kita geser dia menggunakan pemisahan basah. Kita gunakan nanti kelebat. Kalau di kelebat itu kita pakai berat jenis. Berat jenis itu adalah massa persatuan luas posisinya. Nah, karena berat jenisnya, kernel itu lebih ringan berat jenisnya dibanding dengan cangkang. Sehingga nanti kernel itu nanti mengambang, ya, mengapung, sementara yang cangkang tenggelam, terpisah di sana posisinya. Sistem pemisahannya begitu. Nyambung? Selamat siang, Pak. Jadi kan yang tadi Bapak bilang lebar itu digunakan pemisahannya itu menggunakan Masa jenis. massa jenis ya? Ya. Itu menggunakan larutan apa, Pak? Maksudnya di dalam air itu ada kadar apa aja di dalam situ? Oke. Jadi karena dia pemisahan basah, artinya nanti harus kita pisahkan berat jenis. Karena berat jenis yang mau dipisahkan, sementara dia dimasukkan ke dalam air, airnya ini nanti kita campur supaya apa? Berat jenis airnya juga itu harus di antara. Di antara itu maksudnya di antara kernel dan cangkang. Kalau berat jenis airnya sama dengan kernel, nanti nggak jadi pemisahan. Atau berat jenisnya sama dengan cangkang, nggak terjadi pemisahan posisinya. Sehingga nanti berat jenis ini yang mau kita setting, mau kita atur. Cara ngaturnya bagaimana? Kita buatlah nanti airnya ini, kita campurkan sesuai dengan namanya. Tadi clay bath, itu artinya nanti kita campurkan lumpur. Hanya saja saat ini kan lumpur tanah liat, tanah liat, clay, tanah liat. Tanah liat yang sekarang itu kan susah didapat. Digunakan alternatif lain berupa kalsium karbonat. Kalsium karbonat ini kita masukkan ke dalam cairannya sehingga nanti membentuk larutan. Larutannya ini kita sebut larutan kalsium karbonat. Nah, kalsium karbonat ini punya spesifik gravity. Kalau dicampur dengan air itu punya spesifik gravity. Spesifik gravity-nya ini yang kita jaga supaya spesifik gravity ini berada di antara kernel dan di antara cangkang. Cangkang itu sekitar 1,12, larutan 1,14, larutannya kita mau 1 sampai 1,12, kemudian nanti kernel itu di antara 0,9 posisinya. Nah, ini yang menyebabkan terjadi pemisahan. Karena spesifik gravity tadi nih, massa jenisnya. Posisi itu, massa jenis larutan, spesifik gravity kita bilang. Karena di sini sudah kita aduk, kita masukkan materialnya, nanti posisinya karena di larutannya itu dia posisinya sudah terpisah, nanti yang larutan mengandung kernelnya masuk ke vibrating screen, larutan yang mengandung cangkangnya juga masuk ke vibrating screen, larutannya nanti dipakai lagi buat misahkan. Sementara kernel sama cangkangnya sudah terpisah. Sistemnya begitu. Produksi ini yang harus kita kontrol. Ya, kalau di pabrik itu harus kita kontrol. Kenapa? Semakin besar biaya produksinya, itu margin keuntungan nanti akan semakin mengecil. Ada nanti kondisinya, sudah kita tambahin air, kita tambahin kalsium karbonat, tambah air lagi, tambah kalsium karbonat, losesnya masih tetap tinggi. Tadi kan di ripple mill ini proses di mana pemecahan nut. Ya. Tentunya tidak semua nut, pastinya tidak semua nut yang tidak terpecah. Ada yang tidak pecah. Ada yang tidak pecah.